Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini Bitcoin jungkir teman-teman ya. Ini jelas banget 3% ya, dan tepat harganya ya per video ini saya buat 114.800-an ya. Tapi gini, apakah ini di level atau di titik yang aman atau tidak ya? Menurut saya pribadi, selama masih di atas 100.000 dolar, ini adalah titik baik untuk Bitcoin, teman-teman ya. Makanya kalau kita lihat saat ini Bitcoin terjadi koreksi, semua ikut koreksi ya karena dominasi Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kalaupun kalian punya altcoin ya dalam 24 jam ini lagi turun, contoh kalian pegang Sui, jungkir nih 10% ya dan lain-lain, atau XRP bahkan ya hampir 7% penurunannya ya. Bukan berarti koin kalian ini jelek ya teman-teman ya, karena memang market didominasi oleh Bitcoin. Yang kita tahu sendiri ya, Bitcoin ini mendominasi market itu 60%, bahkan 61,2% ya. Jadi ketika terjadi goncangan di Bitcoin, otomatis overall bisa dibilang 99 kripto itu ya, 99% ya cryptocurrency, altcoin dan memecoin terkena dampak ya. Kalau kita lihat untuk sektor memecoin ya, teman-teman lihat ya, di sini juga dalam 24 jam terakhir jungkir semua ya. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah ini akhir dari segalanya ya? Mungkin yang baru ya di cycle-cycle pertama, yang baru menikmati satu cycle ya di cryptocurrency mungkin melihat ini sebagai kejutan besar ya. Tapi buat teman-teman yang sudah paham ya biasa aja sih penurunan seperti ini ya, karena ya Bitcoin memang terjadi koreksi. Tapi apakah ini sudah selesai ya? Ya tidak teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin besok sudah naik lagi ya. Oke, video kali ini saya akan bahas Pi Network ya, banyak yang request ya. Ini Pi Network teman-teman, kalau saya lihat ini berpotensi ya turun ke new all time low-nya ya, kurang lebih seperti itu ya, atau terendah sepanjang masa yang terbaru. Karena posisi sekarang di 0,4 dolar. Kita coba lihat ya untuk di chartnya by trading view teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ini saya ambil time frame hour ya, atau 1 hour 1 jam ya. Ini sangat terlihat banget teman-teman ya, kalau time frame 1 jam itu dari tanggal 28 Juli sampai hari ini trennya tren turun ya. Ini trennya terbentuk banget ya. Ini tren turun teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, kita ambil saya dari sini ya sampai di sini ya. Ini tren turun ya. Jadi belum ada pembalikan tren ya. Kemarin ya di tanggal 31 Juli ya, tepatnya jam 2 subuh, ini sebenarnya terjadi pembalikan tren ya. Terjadi pembalikan tren di area sini ya, terjadi pembalikan tren ya di area sini. Tapi ini teman-teman ternyata ya orang-orang di Pi Network ya bisa dibilang, atau holder-holdernya, ketika terjadi kenaikan signifikan, ini langsung terjadi take profit besar-besaran di sini ya. Terjadi kepanikan di sini, akhirnya semua ikut menjual ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lihat untuk time frame daily ya, untuk time frame 1 hari teman-teman ya. Kita lihat time frame 1 hari teman-teman, ini sudah bisa dibilang ya kemungkinan akan terjadi penurunan lagi ya. Karena kenapa teman-teman ya, itu sudah melewati dari titik terendah yang kemarin ya. Kita lihat titik terendah yang kemarin itu teman-teman ya. Kita lihat untuk garis trennya di sini ya. Sorry, di sini ya. Ini titik terendah kemarin ya teman-teman ya. Di 0,48 ya. 0,48. Ini titik terendahnya. Tepatnya berada di tanggal 3 April 2025. Tapi sekarang posisinya ada di sekitar sini ya. Di area ini ya. Sekarang ada di area ini. Ya, dan ini menurut saya ya all time low ya, new all time low di 0,40 ya. Ini bisa terjadi penurunan lagi menurut saya teman-teman ya, karena momentumnya teman-teman pas dengan Bitcoin koreksi ya. Nah, di sini ada artikel teman-teman yang harus kita update ya. Jadi ada 5 faktor Bitcoin ini bisa mendekati titik terendah ya, dan risiko peluang di tengah volatilitas
kripto, kira-kira gitu. Pertama, harga Picoin ini tersungkur ke 0,42, dekati all time low-nya. Ini sudah jebol ya, karena sekarang di 0,40-an ya. Kedua, volatilitas melonjak, ancaman atau peluang ya. Jadi makin volatile, orang itu makin apa ya? Bisa dibilang makin panik ya antara jual dan beli ya. Untuk poin ketiga, di sini terjadi korelasi melemah dengan Bitcoin. Biasanya ketika Bitcoin terjadi kenaikan ya, Pi Network itu terkorelasi. Jadi Bitcoin kalau naik tinggi, minimal Pi Network itu atau Picoin ini terjadi kenaikan juga. Tapi ya korelasi ini semakin melemah. Ketika Bitcoin terjadi kenaikan signifikan kemarin ya, Pi Network ini malah terjadi koreksi. Jadi korelasinya ya makin menjauh ya. Itu alasan ketiga. Nah, dan ke mana? Keempat, sorry ya. Pola support dan reversal ya. Ini sinyal untuk rebound. Kalau kita lihat ya, untuk reversal oke lah sudah terjadi ya, teman-teman ya. Tapi ditunggu rebound ya. Reversal ini ya saya bisa bilang ya pembalikan ya. Ditunggu rebound untuk pembalikan ini tidak terjadi juga ya. Itu mungkin berpengaruh dengan korelasi melemah dengan Bitcoin ya. Kalau seandainya dia ikut rebound atau naik lagi, otomatis kan itu terkorelasi dengan bullishnya Bitcoin ya. Tapi ini sama sekali tidak, teman-teman ya. Nah, poin keempat ini rekomendasi untuk investor ya. Jadi hati-hati pantau support kritis. Nah, yang kita tahu Pi Network saat ini setiap hari membuat support baru. Itu yang buat investor tuh bingung ya untuk melakukan technical analysis. Mereka berpikir wah ini kayaknya sudah apa namanya, ini kayaknya sudah deep ya atau sudah dalam ya, waktunya untuk serok ya. Investor sudah ngomong gitu, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ambil saja pola yang daerah sini ya, teman-teman ya. Di sini ya, ini pola yang membingungkan menurut saya. Di sini ya, mungkin di sini investor sudah berpikir wah ini bakal naik terus karena volume gede di tanggal 31 Juli jam 7 pagi ya. Oh, ini volume gede, ini bakal naik nih, ya kan? Ternyata teman-teman ya, ini turun lagi. Padahal seharusnya ya, ini sudah ada pembalikan tren ya. Ini pembalikan tren, teman-teman ya. Karena semenjak turun jauh ini, teman-teman, seharusnya di sini pembalikan tren ya. Jadi seharusnya tren normalnya ya, kalau kita pakai technical analysis, tren normalnya di area sini ya. Ini seharusnya pembalikan tren ya, harusnya daerah sini, teman-teman ya. Nah, ini sudah terjadi kenaikan harusnya ya, dan mungkin ya para investor berharap ketika terjadi tren naik ya, itu harganya akan bermain di sekitar sini, ya, atau minimal ya teman-teman ya dia kembali ke koreksi dalamnya pertama yaitu di 0,46 ya, tapi tidak terjadi, malah turun. Makanya terjadi apa ya, pelemahan trusting public atau kepercayaan dari publik untuk Pi Network, kira-kira seperti itu. Belum juga ada yang membuat komunitas di luar crypto Pi Network ya, karena banyak yang masih menjadikan Pi Network ini sebagai MLM ya di luar sana ya. Makanya saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, kalau mau beli Pi Network ya yang ori yaitu yang ada di bursa ya. Itu the real crypto. Kalau yang di luar-luar ya peer to peer, no, saya enggak percaya ya. Itu pasti nanti bakal scam, kira-kira gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Kemungkinan masih akan terjadi penurunan untuk Pi Network, tapi segala sesuatu itu bisa terjadi ya. Karena di sini mengatakan ini korelasi sama Bitcoin itu bukan hilang, tapi korelasi itu dengan Bitcoin itu hanya melemah ya. Siapa tahu nanti Bitcoin naik ya. Contoh lah, kalau melemah kan berarti kan masih ada korelasi. Bitcoin mungkin naik 10% ya, Pi Network bisa lah naik 22%, 33%. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.